SDN Ciranjang terletak di perbatasan Kelurahan Pamoyanan, Kota Bogor dan Desa Palasari, Kabupaten Bogor. Sekolah dasar ini berdiri di atas lahan seluas 3.000 meter persegi, dikelilingi kebun hijau dan hutan bambu yang menjadi ciri khas wilayah perbatasan ini. Dengan akses sekolah yang cukup menantang, melewati jalan beton bercampur tanah sejauh 350 meter, dan jalur sempit yang membelah area pemakaman serta lereng rawan longsor. Masyarakat sekitar hidup sederhana, sebagian besar bekerja sebagai petani dan buruh harian lepas. Namun, di tengah keterbatasan dan kondisi lingkungan yang rawan, SDN Ciranjang tetap menjadi tempat anak-anak menggantungkan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Selama 5 tahun terakhir, jumlah siswa SDN Ciranjang menunjukkan tren yang relatif stabil. Pada tahun pelajaran 2021 hingga 2022, tercatat 120 siswa terdaftar. Angka ini meningkat menjadi 122 siswa pada tahun berikutnya, sedangkan pada tahun 2023 hingga 2024, jumlah siswa kembali berada di angka 120 siswa. 2 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Tahun pelajaran 2024 hingga 2025 tercatat 131 siswa. Dan kini, pada tahun ajaran terbaru 2025 hingga 2026, jumlah siswa mencapai 143 siswa. Kenaikan ini menjadi bukti meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah, meski akses dan fasilitas masih menjadi tantangan utama. Berangkatnya ke sekolah jalan kaki, karena rumahnya memang dekat ya, tidak perlu naik kendaraan. Cuman ada ininya ya, kalau misalkan hujan, jalannya kadang becek gitu. Jadi kadang sepatunya harus dibuka dulu. Jadi akses ini seringkali menjadi hambatan kepada orang tua yang akan menyekolahkan ke SD Negeri Ciranjang. Sehingga kami merasa bahwa jika akses ini sangat memadai, maka tidak menutup kemungkinan bahwa Ciranjang juga menjadi salah satu pilihan sekolah yang bisa memberikan atau menghadirkan satu pilihan yang beragam dari sekolah dasar yang ada di sekitarnya. Sekolah kami memiliki visi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Beberapa hal yang menjadi kendala itu kami jadikan sebagai bentuk motivasi. Salah satu di antaranya adalah lingkungan belajar yang memadai, suasana belajar yang cukup asri. Ini yang kami optimalkan dengan tujuan sekalipun keterbatasan sarana prasarana, tetapi jika ada tekad yang kuat dari seluruh warga sekolah, maka akan menjadikan sebuah momentum untuk belajar yang lebih baik. Kami memiliki program pendidikan lingkungan berbasis lingkungan dengan meluncurkan program pupuk ya, dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar. Jargon kami istimewa, ini adalah singkatan dari indah suasananya tempat inovasi mengembangkan edukasi warga dan anak. Nah, jargon ini tentu akan menjadi penyemangat bagi anak-anak, dan maka salah satu prasyaratnya bagi guru adalah mereka harus menghadirkan di dalam dirinya taman kaliandra, yaitu menata tata manajemen, kemudian literasi, administrasi, literasi informasi, kemudian numerasi, digitalisasi, dan ramah anak. Secara umum bahwa fasilitas memang menjadi faktor utama sebetulnya untuk pendukung kegiatan pembelajaran. Tetapi bagi kami, apapun fasilitas yang dimiliki, maka harus dioptimalkan sebaik mungkin. Mudah-mudahan melalui pemerataan sarana prasarana pembelajaran yang akan diberikan oleh pemerintah itu bisa membantu kami orang tua memenuhi harapan mereka, karena setidak-tidaknya mereka memiliki hak yang sama dan memiliki keinginan yang sama untuk sebuah kemajuan yang berada di wilayah Kota Bogor. Saya dengan teman-teman di Dinas Pendidikan kemarin juga dengan kalangan kami di Dewan sering berdiskusi, sering berembuk melihat bagaimana kita menyikapi kondisi pendidikan di Kota Bogor. Nah, satu prioritas kami di Dinas Pendidikan adalah kita akan berusaha untuk memberikan, lebih membuka
akses pendidikan bagi seluruh warga Kota Bogor. Yang saat ini kadang terbatas atau sedikit terhambat karena jenjang pendidikan yang makin lama makin sedikit. Maksudnya jumlah satuan pendidikannya gitu. SD 200 sekolah, SMP jadi 23, SMA jadi 10. Nah, kerucut yang sedemikian besar itu menjadi prioritas kami untuk bisa kami atasi sehingga warga Kota Bogor mendapat hak untuk pendidikan dasar bagi mereka. Salah satu proses pembelajaran harus bermakna dan mendalam serta menyenangkan ini bagi anak-anak ketika kita memanfaatkan di mana kita berada, pasti di situ banyak potensi yang bisa dikembangkan. Contoh misalnya pendukungan kegiatan pengolahan sampah ini sangat mendukung proses pembelajaran dari rasa keingintahuan anak-anak serta menggunakan upaya-upaya tersebut untuk menaikkan grade. Paling tidak cara pandang masyarakat terhadap sekolah kami yang dianggap berada di pinggiran itu tidak lagi dianggap sebagai sekolah yang kampungan, tetapi suasana kampung ini yang kami jadikan modal utama bagaimana mengelola kegiatan sekolah dengan salah satu contoh diantaranya kami selain dari program pembuatan pupuk juga ada program kewirausahaan, yaitu dengan menyebut program tersebut dengan berseka. Jadi penanaman karakter ada di sana. Sebenarnya nggak membedakan antara sekolah yang di tengah kota dan yang ada di pinggiran. Mungkin yang membedakan hanya kota lebih dulu terbentuk, baru kemudian yang ada di pinggiran gitu. Kalau lihat fasilitas, kita kan punya standar fasilitas pendidikan bagi dasar SD maupun SMP. Jadi setiap sekolah itu selalu ada tempat-tempat yang memang menjadi tempat yang wajib dimiliki oleh sekolah. Ya ruang guru, toilet, perpustakaan, laboratorium untuk SMP, kemudian halaman buat upacara. Gitu. Bahkan di beberapa sekolah dalam kota nggak ada ruangan buat upacaranya. Tapi kalau di pinggir kota dengan lahan lebih luas mereka punya lapangan olahraga maupun lapangan upacara. Jadi yang membedakan hanyalah yang di kota kadang lebih dulu sehingga mereka lebih rapi, lebih lengkap fasilitasnya. Yang di pinggiran dibangun belakangan dengan fasilitas yang lebih standar dulu, tapi sudah mencakup semuanya. Yang membedakan mungkin karena lebih dulu mereka yang ada di tengah kota, baru kemudian yang di pinggir kota. Kalau kota sih semuanya kita siapkan merata semuanya. Nah yang membedakan adalah jika sekolah tersebut memiliki masalah yang sedikit berbeda, baik karena dia di tengah kota maupun dalam kota, maupun luar kota, pasti juga kita akan melakukan penanganan khusus tentang itu. Sarana jalan masuknya kah misalnya, kemudian lingkungannya misalnya ada di tebingan kita buatkan tembok penahan tanahnya kah. Pokoknya kita akan melakukan hal yang sama, baik itu yang di tengah kota maupun yang di luar kota. Hanya memang membedakan adalah urgensinya yang membedakan. Kami menerapkan bahwa anak-anak adalah unik. Anak-anak adalah amanat bangsa ini yang harus dijadikan sebagai aset generasi yang akan datang sehingga dengan memanusiakan manusia, memuliakan anak-anak, sekalipun dalam keadaan keterbatasan tadi, tetapi semangat ibu bapak guru dengan contoh dan keteladanan menjadikan anak-anak merasa nyaman untuk belajar sehingga harapannya mereka tetap bersemangat. Dan alhamdulillah sudah dicapai hal tersebut dari tahun ke tahun. Sekolah ini jumlah siswanya semakin meningkat. Artinya bahwa ada parameter bahwa antusiasme dari masyarakat untuk menyekolahkan anaknya atau peserta didik di SD Negeri Ciranjang ini sudah mereka rasakan seperti itu. Ini pendidikan dasar itu kan bagian dari upaya kita, langkah awal kita menjaga kehidupan bangsa. Selain pemerataan, juga kita fokus kepada mutu sebenarnya. Jadi kalau kita lihat bahwa jika suatu daerah sudah ada sekolahnya, sekolah dasar misalnya, yang kita pastikan adalah juga
wilayah tersebut terjangkau oleh anak-anak untuk bisa bersekolah ke jenjang lebih tinggi, SMP atau SMA. Jadi harapan kami bahwa kami berharap semua anak-anak di belahan kota Bogor manapun itu bisa bersekolah dengan mudah di semua jenjang, dari SD, SMP, dan SMA, sehingga menjamin bahwa anak-anak kita mendapat haknya sebagai anak-anak terkait dengan pendidikan. Namun sekali lagi bahwa bagaimanapun strata sosial masyarakat ini juga sangat berpengaruh terhadap cara pandang mereka terhadap sekolah yang mereka harapkan. Jadi harapannya yang paling utama adalah anak-anak bisa belajar dengan tenang dan mengikuti perkembangan. Maka sarana prasarana juga menjadi faktor utama untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Tentu kami juga berharap agar anak-anak selain dari melaksanakan kegiatan pembelajaran dapat mampu untuk melanjutkan ke pembelajaran yang lebih tinggi atau jenjang ke SMP atau ke sanawiyah, sehingga mereka memiliki hak yang sama seperti warga negara yang lain. Saya kira itu. Dan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, mimpi kami adalah tidak ada lagi warga yang tidak bersekolah atau tidak yang putus sekolah. Nggak ada warga yang DO, nggak ada warga yang tidak bersekolah, dan tidak ada warga yang tidak melanjutkan sampai dengan jenjang SMA minimal. Gitu. Jadi semuanya warga Kota Bogor bisa mencapai masa pendidikan wajib selama 13 tahun. Dengan apa? Gurunya diperhatikan, sekolahnya diperhatikan, dan terutama akses pendidikannya pun diperhatikan. Itu mimpi kita. Dari ruang-ruang kelas sederhana SDN Ciranjang, semangat belajar terus tumbuh. Di tengah keterbatasan fasilitas dan akses yang menantang, sekolah ini membuktikan bahwa pendidikan bukan hanya soal sarana, tetapi soal komitmen dan kemauan untuk maju. Program kokurikuler menanam dan kewirausahaan Berseka menjadi bukti bahwa inovasi bisa lahir dari lingkungan sekolah yang sederhana. Upaya Dinas Pendidikan dan Pemerintahan Kota Bogor dalam pemerataan pendidikan memberi harapan baru bagi sekolah-sekolah di wilayah pelosok. Dari Ciranjang, kita belajar bahwa kesetaraan tidak diukur dari jarak ke kota, melainkan dari kesempatan yang diberikan kepada setiap anak untuk bermimpi dan berjuang. Karena sejatinya pendidikan adalah hak semua anak Indonesia, dimanapun mereka berada.